Ya, dan untuk mengulas hal ini kami akan membahasnya bersama dengan Pak Arifin Lambaga, Presiden Direktur PT Mutu Agung Lestari Tbk atau Mutu. Selamat pagi Pak Arifin, apa kabar Bapak? Selamat pagi, baik. Terima Kabar kasih. baik ya Pak ya? Ya, Baik Pak, ini dana segar yang baru saja didapatkan begitu, atau iya, kredit, dana kredit iya, ya Pak iya, ya, 50 miliar rupiah iya. begitu. Ini nantinya akan dibuat untuk mendukung apa nih Pak? Ya, sebetulnya kan sejak IPO 2 tahun lalu kan kami punya dana segar yang kita peroleh di dalam rangka mengembangkan fasilitas pengujian di daerah-daerah. Baik. Nah, kemudian dana itu sudah hampir semua kita gunakan dan kita membutuhkan lagi tambahan modal untuk memperluas cakupan layanan kita. Oke. Karena ternyata layanan kami yang kan kita tahu TIC itu testing, inspection, certification. Iya. Nah, yang tubuh agak bagus ini adalah di testing, di Di pengujian-pengujian ya. Jadi itu yang kita perkuat sehingga nanti di akhir tahun kita bisa memperoleh pendapatan yang sesuai dengan apa yang kita targetkan. Oke, Gitu. baik Pak. Bagaimana nih Pak Anda melihat begitu ya industri sertifikasi, inspeksi dan juga pengujian atau TIC ya tadi yang Anda sebutkan dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau, karena saat ini kan pemerintah kita fokusnya ke sana Pak, Iya. ekonomi hijau. Ya, jadi peran TIC di Ekonomi hijau. dalam transisi menuju ekonomi hijau itu sangat urgent. Oke. Karena TIC inilah sebagai fasilitator dan juga dalam rangka menjamin kepercayaan. Ya, jadi itu ya. Kita tahu bahwa di dalam kegiatan testing, inspection, certification yang terpenting adalah standar Baik. dan aturan. Nah, ini standar aturan ini yang terus-menerus digulirkan oleh baik oleh pemerintah maupun oleh dunia internasional di dalam memenuhi target-target yang tertetapkan. Nah, Mutu sebagai perusahaan TIC tentu berkepentingan di dalam menjalankan kegiatan itu agar sesuai dengan aturan-aturan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan semacam pertama kita harus menyesuaikan kemampuan kita di dalam mengadopsi standar yang digunakan. Tentu itu di dalam mengadopsi itu dibutuhkan tenaga kerja ya, tenaga kerja yang qualified, kemudian juga di pengujian fasilitas pengujian yang sesuai agar bisa menjalankan semua persyaratan-persyaratan yang ada di dalam standar dan aturan. Nah, kemudian peran daripada testing, inspection, certification itu adalah dalam rangka menjamin. Oke. Karena kan kalau tidak ada jaminan terhadap karbon misalnya ya, karbon yang sudah ditetapkan, itu agak sulit bagi investor, kemudian bagi dunia internasional di dalam menjadikan itu sebagai salah satu key di dalam menetapkan nilai-nilai yang ada di dalam bisnis karbon itu. Baik, nah tadi Pak Arifin menyebutkan bahwa ada standarisasi yang harus diadaptasi begitu ya Pak ya, Iya, karena iya. kan transisi ini pasti ada hal yang berbeda. Nah, perbedaan dari standarisasi ini Pak sebelum kita menuju ke transisi ekonomi hijau, ini seberapa besar sih Pak Arifin? Jadi kan di dalam semua kegiatan itu harus ada didukung oleh standar, Betul. ya kan, dan aturan. Gitu. Nah, peran TIC adalah dalam rangka memastikan bahwa pelaku usaha atau organisasi yang bergerak menuju green industry itu menerapkan aturan-aturan dan standar itu. Baik. Nah, peran kita TIC adalah memastikan bahwa semua standar dan aturan itu diterapkan. Nah, ini yang menjadi pembeda antara yang valid dan non valid gitu ya. Jadi dari sertifikasi itulah mungkin investor dan juga konsumen, pemangku kepentingan lain bisa melihat membedakan antara yang valid dan yang belum valid. Baik, Pak Arifin, ketika kita bicara transisi itu kan berarti artinya akan ada yang berubah. Iya. Nah, biasanya sektor begitu ya, ketika menghadapi perubahan itu pasti ada penolakan dulu, Iya, begitu. Nah, tantangannya kalau dari bidang TIC sendiri ini seperti apa sih Pak? Apakah ada penolakan atau mungkin ada, aduh jangan dibikin ribet deh, ada hal-hal seperti itu nggak sih Pak? Ya, saya kira kalau aturan mau tidak mau ya, Harus karena diikuti dunia ya, usaha Pak, harus ya? diikut, Iya. tidak bisa ditolak ya, itu memang aturan. Kalau kita mau menjalankan bisnis di sektor itu mau tidak mau harus kita Harus gunakan. diikuti. Dan kedua juga masalah standar, karena standar merupakan kunci keberterimaan terhadap jasa atau layanan yang kita
kita miliki. Jadi standar itu sendiri kan bisa mulai dari proses, kemudian produk, kemudian layanan. Jadi itu standar itulah yang menjadi acuan bagi semua pihak. Karena kalau tidak ada standarnya kan sulit ya referensi yang digunakan. Gitu. Jadi itu standar menjadi acuan dari semua pihak di dalam menetapkan keberterimaan terhadap produk atau jasa atau layanan yang disediakan oleh masing-masing industri. Baik, nah sektor mana aja sih Pak atau industri mana ini yang paling pesat pertumbuhannya dalam hal permintaan sertifikasi dan juga inspeksi dalam beberapa tahun terakhir Pak? Ya, jadi kalau kita lihat dari beberapa tahun ini, mungkin yang paling banyak berkembang adalah sektor-sektor yang terkait dengan sumber daya alam. Oke. Ya, jadi itu ada sektor kehutanan, terutama ya. Kemudian di sektor perkebunan. Nah, kebetulan mutu itu banyak bermain di situ ya. Banyak pelayanan-layanan disediakan itu menyangkut di sektor-sektor dua sektor tadi itu. Sehingga dengan pertumbuhan permintaan terhadap layanan-layanan itu juga memberikan hal positif kepada mutu untuk memberikan layanan terbaik gitu. Kalau dari sudut pandang Anda Pak Arifin, kira-kira pemicunya apa sih sampai dua sektor itu yang kemudian mengalami peningkatan Pak? Jadi pertama kalau dari sisi kehutanan itu kan ada isu ilegal, illegal logging misalnya ya. Nah ilegal, otomatis dengan isu ilegal ini importer atau negara-negara yang mengimpor produk yang berbasis kehutanan itu harus memastikan bahwa yang diimpor atau yang dibeli oleh mereka itu bukan berasal dari ilegal, harus legal. Nah itu kemudian timbul persyaratan untuk memastikan bahwa produk itu legal. Kemudian yang kedua dari sisi sustainability, kan ada isu deforestasi ya. Ya, itu kan Indonesia kan termasuk dianggap negara yang itu ya unquote yang banyak melakukan kegiatan ilegal gitu ya, atau yang deforestasi. Nah disinilah sebetulnya kita memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh organisasi itu memastikan bahwa produk mereka itu dan perilaku organisasinya itu tidak seperti yang diklaim. Jadi memastikan bahwa dia berasal dari legalnya bisa dijamin, kemudian di dalam menjalankan perusahaannya dia mengacu kepada prinsip-prinsip kelestarian. Nah di situ dua itu yang menjadi titik krusial di dalam kegiatan sertifikasi dan inspeksi. Oke, baik. Pak, ini dampak regulasi seperti UDR begitu ya, dan juga perdagangan karbon terhadap permintaan layanan TIC di Indonesia ini seberapa besar sih Pak dampaknya Pak? Ya, saya kira kalau untuk UDR itu kan menjadi persyaratan yang ditetapkan oleh Uni Eropa kan, di dalam memastikan bahwa produk-produk itu tidak berasal dari pengelolaan yang lestari. Nah, banyak produk-produk atau sektor-sektor yang menjadi titik perhatian dari Uni Eropa itu dianggap sangat riskan terhadap deforestasi tadi. Nah oleh karena itu mereka mempersyaratkan bahwa produk-produk itu harus bebas dari deforestasi tadi. Nah oleh karena itu untuk memastikan dan memberikan bukti bahwa produk itu berasal dari pengelolaan yang lestari, itu dibutuhkan sertifikasi tadi. Jadi saya kira potensinya sangat besar ya kalau misalnya di sektor kehutanan cukup besar, ekspor kita juga mungkin cukup besar ya di sektor kehutanan, kemudian di kopi, kemudian di produk-produk yang terkait dengan perkebunan lain, sawit juga sangat besar ya. Jadi kalau tidak dipenuhi juga saya kira risikonya bagi industri cukup riskan ya Pak ya.